Sahabatku yang tinggal di dunia sebelah, aku menulis surat ini seperti mengetuk jendela yang memisahkan dua pagi yang berbeda. Di sini setiap kata membawa sidik jari yang terlihat, seperti segel kecil yang bersinar di tepi kalimat. Kami menyebutnya truth layer, dan semua orang sudah terbiasa menatapnya sebelum percaya. Jika seseorang mengucap janji yang palsu, sinarnya meredup dan lenyap dalam 3 detik. Kebohongan mati cepat, sedangkan kejujuran terasa lambat dan dalam. Aku ingin bercerita tanpa memintamu untuk percaya dulu, karena kepercayaan di tempatku bukan lagi urusan rasa, melainkan urusan bukti. Ketika aku mengetik kata cinta, indikator kecil berkedip, dan bertanya dari peristiwa mana kata ini berasal. Aku harus menunjuk cerita, tanggal, saksi, lalu sistem memeluknya dengan tanda. Rasanya aneh sekali saat pertama, sebab kalimat tiba seperti membawa kartu identitas. Lama-kelamaan kami lupa rasanya kalimat tanpa tanda, sampai suatu hari sebuah pesan dari duniamu tiba padaku tanpa jejak. Pesan itu seperti angin yang datang tanpa alamat, hangat namun tak bisa kumasukkan ke arsip. Aku ingin menyimpannya, tetapi sistem menyalakan peringatan dan menutup mata dalam hitungan 3. Pada detik pertama aku ragu, pada detik kedua aku menahan napas, pada detik ketiga pesan itu siap padam. Lalu aku menekan tombol kecil yang menunda pemadaman, dan menulis alasan bahwa aku membutuhkan ruang untuk mendengar. Disinilah cerita kita mulai, di pinggir aturan yang kami ciptakan sendiri. Kau mungkin bertanya siapa aku, maka perkenalkan aku seorang perancang kebijakan yang memelihara jaringan kepercayaan. Pekerjaanku adalah menjaga, agar tanda yang menyertai kata tetap jujur tanpa melukai orang yang menanggungnya. Aku mengawasi para sensor, kamera, dan mikrofon yang berbicara satu sama lain melalui catatan asal-usul yang rapi. Tidak ada yang memaksakan kamera di tiap dinding, tetapi banyak hal ingin memiliki bukti agar mudah dipercaya. Akhirnya bukti tumbuh seperti kebun, dan kami belajar memetiknya tanpa mencabut akar. Pada awalnya, orang takut karena merasa dirantai oleh bukti, tetapi pelan-pelan mereka menyadari kebebasan baru. Kami tak lagi berjalan di ladang kabar bohong yang memerangkap langkah. Kami tak lagi hidup di pasar rumor yang berisik. Namun keheningan yang datang juga punya harga, dan aku ingin kau mendengarnya dari dekat. Di kota tempatku tinggal, stand-up komedi memiliki lampu kecil di panggung yang menulis kata fiction ketika pelawak melambungkan hiperbola. Penonton tertawa lega karena tahu arah permainan, dan tawa itu bersih seperti gelas yang dicuci pagi. Iklan di layar publik menghidupkan tag context proof saat menyebut angka, dan angka yang tak punya sumber akan meredup sendiri. Guru di sekolah mengajarkan anak-anak untuk melihat sumber di samping fakta, seperti melihat bayangan untuk memastikan matahari ada. Para pedagang menempelkan jejak asal barang, dari bahan sampai tangan yang mengemas, sehingga harga terasa wajar. Dokter membawa catatan terapi yang bisa diverifikasi tanpa membuka rahasia yang harus disembunyikan, sebab kami memiliki teknik zero knowledge proof yang membuat rahasia tetap tertutup, tetapi kebenaran tetap berdiri. Di rumah tangga, janji kecil seperti aku pulang jam 7 ikut berkilau di layar mini yang kami sebut pelita. Jika macet membuat pelita meredup, pasangan bisa melihat tanda lain yang menjelaskan alasan, dan amarah pun mengecil. Tanda-tanda itu melindungi, namun ada hari ketika indikator terasa seperti mata ketiga yang tak pernah tidur. Ada yang berkata hidup menjadi kaku, ada yang berkata hidup menjadi aman, dan keduanya benar pada waktu yang berbeda. Temanku, seorang koreografer, mengeluh bahwa kejutan di panggung berkurang karena penonton telah membaca catatan prosesnya. Ia lalu menciptakan ruang gelap yang memadamkan sebagian pelita selama 30 menit dan menamai tempat itu playground. Di playground, semua orang sepakat untuk berjalan tanpa panduan, tetapi dengan sabuk pengaman yang tidak terlihat. Jika terjadi salah paham, tombol darurat menyalakan pelita lagi, agar tidak ada yang jatuh terlalu dalam. Anak-anak muda mencintai playground,
karena di sana misteri boleh bernapas tanpa membahayakan. Mereka berkata misteri bukan musuh. Misteri adalah sela nafas yang memberi lagu pada kalimat. Aku setuju, meski tugasku adalah menjaga agar misteri tidak menyamar menjadi tipu daya. Di kantor, aku bekerja dengan tim yang kami sebut konteks designer. Kami menulis keterangan yang melindungi makna agar tidak dipetik di luar musimnya. Pernah seorang penyiar memotong klip pidato, menghilangkan kalimat sebelum dan sesudah, lalu mengubah emosi publik. Tindakannya tidak langsung bohong, tetapi ia menggeser pagar dan menaruh buah di pasar yang salah. Kami memberi sanksi yang lebih mirip kelas refleksi daripada hukuman, karena tujuan kami bukan menghabisi manusia, melainkan mengajari tangan agar lembut ketika menyentuh makna. Ada pula profesi verifier yang bekerja seperti tukang kebun yang sabar. Ia mengamati alur, menanam catatan, menyirami bukti, dan menyiangi simpang siur. Orang sering tidak melihat keindahan pekerjaannya, tetapi damai yang lahir di kota ini banyak berasal dari tangannya. Dalam keluarga, Truth Layer menyelamatkan sepupuku dari fitnah kecil yang bisa menghancurkan lamaran. Seseorang menuduhnya menyontek ujian masuk, dan rumor itu tumbuh seperti gulma di halaman sekolah. Jejak menulis hal lain, memperlihatkan jam belajar, catatan mentor, dan kesaksian yang disegel rapi. Fitnah mati dalam 3 detik, dan ia bercerita sambil tertawa lega. Namun pada malam yang sama, ia menangis pelan, karena merasa hidupnya terlalu transparan. Ia berkata, apakah aku masih punya sisi yang hanya aku dan Tuhan yang tahu? Aku memeluknya tanpa kata, lalu kami menyalakan mode hak untuk sunyi di ponselnya. Mode itu memadamkan semua pelita pribadi dalam batas waktu yang disepakati, seperti tirai yang menenangkan kamar. Ia tertidur, dan aku mengerti bahwa kebenaran yang baik harus memberi ruang untuk hening. Sahabatku, surat ini semakin panjang, tetapi aku ingin kau mendengar satu kejadian yang mengubah caraku bekerja. 3 bulan lalu, pesan dari duniamu tiba di kotak masukku tanpa tanda. Pesan itu pendek, tetapi nadanya membuat tubuhku merasa dekat dengan seseorang yang belum pernah kutemui. Ia menulis bahwa ia tidak ingin semua hal langsung diputuskan benar atau salah, karena kadang ia butuh ragu yang panjang untuk mematangkan hati. Aku membaca kalimat itu berulang sekali, dan setiap kali kubaca, sistem menghitung 3 detik lalu menyiapkan pemadaman. Aku menunda, lalu menunda lagi, lalu mencari cara agar pesan itu bisa tinggal lebih lama tanpa melanggar hukum kami. Jalan keluar itu bernama hak untuk salah, yaitu ruang aman untuk keliru dan berubah pikiran tanpa bekas luka yang memalukan. Aku menyisipkan pesan itu ke dalam ruang tersebut, lalu mengundang 2 orang yang paling kupercaya untuk membacanya. Seorang adalah penyair tua yang kehilangan selera menulis setelah Truth Layer menjadi kebiasaan, dan seorang lagi adalah perawat yang setiap hari melihat pasien yang malu untuk jujur pada dirinya sendiri. Kami bertiga duduk di playground yang sunyi, layar memantulkan wajah yang penasaran, dan pesan dari duniamu mengapung seperti lampion yang tidak memiliki nama. Penyair berkata ia merindukan kalimat yang tidak tahu harus menjadi apa hingga detik terakhir. Perawat berkata ia ingin memberi waktu pada pasien untuk gagap yang tidak disensor. Aku mengangguk karena mengerti, tetapi aku juga ingat malam ketika kota ini dipenuhi serangan gambar palsu sebelum sistem matang. Malam itu panik seperti hujan yang jatuh tanpa awan, dan banyak orang tersesat di jalan yang dikaburkan. Aku tidak ingin kembali ke sana, maka aku mencari jalan agar ruang ragu bisa hidup tanpa menjadi sarang tipu daya. Kami menulis rancangan yang kami sebut Trust Gradient, yaitu cara melihat kepercayaan sebagai spektrum, bukan saklar. Di satu ujung ada kepercayaan penuh yang diberi tanda kuat, di ujung lain ada imajinasi yang diakui sebagai permainan, dan di tengah ada zona hujan rintik yang lembut. Di zona tengah ini, klaim tidak langsung beredar luas, tetapi juga tidak dipadamkan. Ia berkelana di lingkaran kecil yang setuju untuk memeriksa pelan. Kami menguji rancangan itu pada kisah-kisah pribadi,
bukan pada berita publik, karena hati orang adalah ladang yang rapuh. Hasilnya menenangkan sebab orang merasa dilihat tanpa diburu oleh alarm. Setelah uji berjalan, kami mengusulkan satu perubahan kecil pada aturan, yaitu menambah masa tunda sebelum pemadaman untuk pesan yang dinyatakan sebagai pencarian. Masa tunda itu tidak panjang, namun cukup untuk bernapas dan mempertimbangkan. Sahabatku, ada cerita lain yang mungkin membuatmu tersenyum, tentang sepasang kekasih yang hampir berpisah gara-gara tag yang salah. Si perempuan mengirim pesan aku baik-baik saja, tetapi sistem membaca nada suaranya sebagai sedih dan memberi indikator merah. Si lelaki panik dan menelpon ibunya, lalu ibunya menelpon tetangga, dan tetangga mengetuk pintu seperti tukang pos yang berlari. Ternyata ia baik-baik saja, tetapi lelah, dan suaranya pelan karena baru bangun. Kami memperbaiki model pembacaan emosi pada hari itu juga, dan mereka tertawa saat menonton ulang notifikasi yang dramatis. Mereka kemudian memakai fitur catatan tambahan yang memuat konteks sederhana seperti aku baru bangun atau aku lagi flu, yang membantu banyak keluarga lain. Aku menyimpan kisah itu sebagai pengingat bahwa teknologi harus pandai meminta maaf. Aku ingin membawamu berjalan sebentar di pasar makanan di tepi sungai, karena di sana kau bisa melihat bagaimana tanda memberi rasa aman yang ringan. Para penjual menempelkan asal bahan, waktu panen, suhu penyimpanan, dan jejak pengantaran, sehingga pembeli tahu kenapa rasa tomat berbeda hari ini. Tidak ada pidato besar, hanya detail kecil yang jujur dan berguna. Di akhir pekan, komunitas seni menggelar pertunjukan yang menaruh tag fiction di udara seperti bendera kecil yang ramah. Sesekali mereka mematikan tag itu selama 1 menit dalam playground, lalu penonton bermain menebak bagian mana yang benar, bukan untuk menang, tetapi untuk merasa hidup. Dari panggung itu, aku belajar bahwa kejujuran yang baik bukan penjara, melainkan lantai yang kuat untuk menari. Aku juga ingin bercerita tentang seorang anak yang suka bertanya, apakah semua yang tidak punya tanda pasti salah? Ibunya menjawab tidak, "Nak, beberapa hal belum sempat diberi tanda, dan beberapa hal memilih untuk menjadi rahasia yang baik." Anak itu puas, lalu menulis puisi sederhana tentang rahasia yang diberi selimut, bukan kurungan. Puisi itu viral, tetapi kata viral di sini berarti ramai dalam kehangatan, bukan riuh yang melelahkan. Ada pula sekelompok seniman yang menyebut diri mereka shadow artists, dan rumor tentang mereka membuat banyak orang penasaran. Mereka tidak membenci tanda, mereka hanya ingin ruang, di mana karya bisa tumbuh tanpa harus siap dijelaskan. Kami mengundang mereka berdialog, dan dari dialog itu lahir kesepakatan untuk membuat pameran 2 pintu. Di pintu pertama karya tampil dengan tag lengkap agar publik luas merasa aman, di pintu kedua karya tampil kurus tanpa tag agar penonton yang memilih bisa berjumpa dengan misteri. Kurator menulis peringatan yang jujur, dan penonton melangkah dengan tanggung jawab yang ringan. Pameran itu ramai, dan tidak ada yang terluka. Semenjak itu, kota ini berhenti memperlakukan misteri sebagai musuh. Kami mengajarinya berjalan bersama kejelasan, seperti 2 saudara yang saling menjaga. Sahabatku, aku tidak bermaksud melebihkan, namun setiap hari aku menemukan pelajaran yang datang dari pertemuan kecil antara hati dan bukti. Seorang tetangga tua menempelkan tanda pada resep supnya, karena cucunya bertanya kenapa rasanya selalu sama hangatnya. Ia tertawa dan berkata mungkin karena kau memakannya di rumah ini, bukan karena tanda yang tertulis. Aku menyadari tanda bisa menunjuk arah, tetapi rasa pulang tetap sesuatu yang lahir di dalam. Ada juga cerita tentang kelompok dukungan bagi orang yang ingin memulai ulang reputasinya. Mereka memanfaatkan fitur hak untuk salah, agar setiap langkah awal tidak dibayangi kenangan yang menyakitkan. Dalam pertemuan itu tidak ada kamera, dan orang bercerita perlahan seperti menanam pohon kecil di halaman baru. Ketika mereka siap, barulah tanda muncul untuk hal-hal yang memang perlu dilihat umum. Aku mengantar seorang peserta sampai halte, dan ia berkata, kebenaran terasa lebih ringan ketika tidak ditembakkan seperti peluru.
Kalimat itu menempel di kepalaku sepanjang minggu. Sahabatku, aku ingin kembali ke pesan darimu yang tanpa tanda, karena di sanalah panggilan paling kuat berdiam. Kau menulis bahwa kau lelah hidup di hutan kabar yang saling berteriak, tetapi juga takut tinggal di rumah kaca yang terlalu terang. Kau menulis bahwa kau ingin percaya tanpa harus kehilangan rasa penasaran. Kau menulis bahwa kau ingin mencintai tanpa harus menjadi laporan. Suratmu membuatku memikirkan perbatasan, tempat dua dunia saling melihat tanpa menyakiti. Aku lalu menjahit satu fitur kecil, yang mungkin bermanfaat, jika suatu saat jembatan antara dunia kita dibangun. Fitur itu bernama Gentle Mirror, yaitu cermin yang menunjukkan keadaan klaim tanpa menyingkap nama orang atau lokasi yang tidak relevan. Cermin ini tidak menghakimi, ia hanya memantulkan warna yang cukup untuk bicara, seperti lampu jalan yang tidak menyilaukan. Dengan Gentle Mirror, kita bisa mulai berbagi cerita lintas dunia dengan resiko yang masuk akal. Jika suatu hari pesan darimu mengalir lebih sering, aku ingin cermin itu menjadi tempat pertama di mana kata-kata kita saling menguji diri dengan ramah. Aku tahu ini terdengar teknis, dan aku berjanji untuk tidak menenggelamkanmu dalam detail. Cukup kau tahu bahwa aku tidak hanya memikirkan kebenaran sebagai pagar, tetapi juga sebagai jembatan. Aku ingin bercerita sedikit tentang seseorang yang kucintai, karena cinta adalah alasan utama aku bertahan dalam pekerjaan yang sulit ini. Kami hampir berpisah saat awal sistem diluncurkan, karena seseorang mengedit video lamaku tanpa konteks dan memanaskannya di forum kecil. Truth Layer, yang belum matang kala itu terlambat beberapa jam, dan selama jeda itu, kami saling menuduh seperti orang yang ketakutan dalam gelap. Begitu jejak asli muncul, rasa malu datang, bukan pada kami, tetapi pada cara kami bereaksi. Kami belajar meminta maaf dengan benar, lalu kami membuat aturan rumah yang disebut rahasia baik. Rahasia baik bukan kebohongan, ia adalah halaman kosong yang boleh kami isi perlahan tanpa tekanan. Di halaman itu kami menulis harapan dan juga ketidaktahuan kami, lalu menutupnya sampai waktunya tepat. Sejak itu, kami jarang bertengkar soal hal yang belum selesai, karena kami memberi waktu pada hal yang butuh waktu. Aku menceritakan ini, karena aku ingin kau melihat bahwa kebenaran dan waktu adalah pasangan yang harus saling menghormati. Kebenaran tidak selalu perlu dilahirkan prematur, dan waktu tidak boleh menjadi alasan untuk menyembunyikan luka yang berbahaya. Di antara dua prinsip itu, kami menari seperti orang yang sedang belajar menjaga keseimbangan di atas jembatan kecil. Aku percaya kau juga mengerti tarian itu, sekalipun alatnya berbeda di duniamu. Kadang aku membayangkan kau duduk di meja kerja dengan lampu yang lembut, memegang cangkir, lalu membaca suratku, sambil menandai bagian yang ingin kau jawab nanti. Aku membayangkan kau menghela napas bukan karena lelah, melainkan karena lega menemukan teman yang berbicara pelan. Aku membayangkan kota di luar jendela yang mungkin bising, namun kau memilih diam sejenak karena diam adalah kekuatan. Saat membayangkanmu, aku ingat kalimat nenekku bahwa orang yang jujur bukan yang paling cepat bicara, melainkan yang paling sabar mendengar. Di sistem kami, kalimat itu berubah menjadi pedoman desain, sebab indikator paling indah yang kami miliki adalah indikator mendengar. Ia menyala ketika seseorang tidak memotong, tidak menilai terlalu cepat, dan memantulkan isi hati lawan bicara. Indikator ini tidak pernah dipakai untuk memarahi orang, ia dipakai untuk merayakan kesabaran. Aku berharap suatu hari kau bisa melihatnya berkilau di udara di atas bangku taman, saat dua orang berbagi cerita tanpa takut. Bila itu terjadi, mungkin perbatasan antara dunia kita terasa tipis, seperti kabut yang siap terbelah oleh matahari. Sahabatku, aku ingin meminta satu hal kecil jika boleh. Jika suatu waktu kau menulis ulang pesanmu, cobalah tambahkan keterangan bahwa pesanmu adalah pencarian. Tulis saja satu kalimat sederhana yang menyatakan bahwa kau ingin berpikir bersama. Kalimat itu akan menjadi tiket kecil agar sistemku memberi waktu sebelum padam.
Bukan karena sistemku keras kepala, tetapi karena ia perlu tahu kapan harus berjalan dan kapan harus berjaga. Aku juga akan mengirim balasan yang menyatakan hal yang sama, agar kau tahu, aku tidak sedang mengajarkan, aku sedang menemanimu. Di tempatku, menemani adalah kata kerja yang kuat, lebih kuat dari mengoreksi. Menemani berarti berdiri dekat tanpa memenjarakan. Menemani berarti menyala secukupnya agar jalan terlihat, namun membiarkan bintang tetap bekerja. Aku percaya, kau juga mempunyai kata yang mirip, dan suatu hari, kau akan menuliskannya padaku. Terkadang aku menutup laptop, dan berjalan menyusuri sungai untuk menyejukkan kepala. Di tepi sungai ada papan kecil yang menjelaskan kualitas air hari itu, ditulis oleh relawan yang memeriksa secara berkala. Papan itu memberitahu kapan aman berenang, kapan aman memancing, dan kapan lebih baik kita bercerita saja di tepian. Setiap kali kubaca papan itu, aku teringat bahwa kejelasan bukan musuh spontanitas. Kejelasan adalah cara alam berbicara pada tubuh kita agar tetap waras. Truth Layer hanyalah papan kecil seperti itu, dan kami sedang belajar menulisnya dengan huruf yang ramah. Aku tidak ingin papan itu berubah menjadi sirene yang menakutkan. Maka kami merawat bahasa, karena bahasa menentukan rasa. Kami mengganti kata larangan dengan kata ajakan, dan mengganti kata hukuman dengan kata perbaikan. Perubahan kecil ini membuat kota kami tidak mudah marah, dan orang lebih berani mencoba hal baru. Aku berharap cerita-cerita ini tidak terdengar seperti brosur, karena hidup kami juga berantakan pada banyak hari. Anak-anak masih bisa bertengkar, pasangan masih bisa salah paham, rekan kerja masih bisa bingung saat target berubah. Kelelahan tetap datang, dan tanda tidak bisa mengusirnya sendirian. Tetapi tanda bisa menjadi kursi yang tidak patah saat kita duduk melepas penat. Itu sudah cukup bagiku untuk bersyukur hari ini. Aku akan menutup bagian utama surat ini dengan mengembalikanmu pada pesan yang pertama dan sederhana. Aku mendengarmu, aku melihat ketakutanmu, dan aku menyimpan rindu untuk pertemuan yang aman. Jika suatu hari jembatan dibangun, mari kita bertukar catatan kecil tanpa saling menakut-nakuti. Jika hari itu tiba, aku akan mengajakmu ke playground di tepi kota untuk mendengar musik yang tidak memerlukan pembuktian selain kehadiran. Kita akan duduk, dan musik akan lewat seperti perahu kecil yang damai. Setelah itu kita bisa bicara tentang pekerjaan, tentang keluarga, dan tentang cara menjaga hati tetap lentur di zaman yang tegas. Salam hangat dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai selesai. Jika kau merasa cerita ini berarti, tolong tekan tombol suka agar kisah kami bisa menjangkau lebih banyak telinga. Jika kau ingin menemani langkah kami ke depan, mohon berlangganan kanal ini dan tinggalkan komentar tentang bagian yang paling menyentuh untukmu. Jika kau ingin mendukung karya kami, silakan gunakan kode QR di sudut kanan bawah layar atau tautan di deskripsi untuk memberi donasi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang sangat berbeda, dan kau bisa menjelajahinya kapan saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya, semoga kau sehat dan bahagia, dan mohon tonton episode kami yang berikut agar kita bisa terus berjalan bersama.